Oke, selamat sore, selamat pagi, ataupun selamat malam, teman-teman semuanya dalam menyimak video saya yang ketiga ini. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat box plot gitu ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya menu box plot sendiri mungkin teman-teman sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, di mana Excel itu sendiri menyediakan fasilitas untuk membuat box plot yaitu dengan mengambil manfaat dari menu insert, kemudian recommended chart. Nah, di sini sebenarnya pada all chart tersedia opsi box and whisker plot gitu ya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan ini. Nah, kan tapi kenapa kita akan mencoba untuk membuat secara manual? Oke, karena di sini nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya penghitungan box plot tidak lagi menggunakan kuartil, tapi akan menggunakan Hinks gitu ya. Nah, apa itu Hinks akan kita pelajari di pertemuan yang ketiga. Jadi di sini akan diajarkan untuk membuat box plot secara manual. Baik, caranya adalah, oke ini tadi insert, kalau insert chart seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk membuat box plot sendiri, teman-teman memerlukan five number summary gitu ya, atau ringkasan 5 angka yang mungkin akan kita butuhkan yaitu nilai minimum. Kemudian kita masih menggunakan konsep di pertemuan 2 ini masih gunakan kuartil 1, terus kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Nah, jangan lupa tadi kita sudah mencoba untuk mengubah set data ini menggunakan satu nama yaitu data 1 atau dataku sesuai dengan yang teman-teman sudah ganti ketika membuat diagram batang dan daun. Oke, mungkin teman-teman sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya bahwa untuk menghitung nilai kuartil pada Excel ini tersedia berbagai macam perintah yang bisa digunakan, yaitu kuartil exclude, kuartil include, dan kuartil itu sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin sudah dibuat perintah ini apa namanya masih kompatibel untuk Excel 2007 gitu ya. Akan tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan apa sih perbedaan kuartil include dan kuartil exclude gitu ya. Tapi secara singkat, kalau kuartil include itu adalah kuartil yang pada proses penghitungannya masih memperhitungkan nilai median. Sedangkan exclude itu untuk menentukan kuartil 1 dan kuartil 3-nya, kita tidak menggunakan atau nilai mediannya tidak dihitung lagi. Kurang lebih seperti itu. Silakan untuk dieksplor sendiri. Untuk kali ini teman-teman bisa menggunakan fungsi yang kuartil gitu ya. Di sini kita gunakan yang biasa saja, pakai kuartil ini. Nah, untuk nilai minimum bisa teman-teman gunakan fungsi min, kemudian data, ini ya, data 1 atau data data apa saja yang mungkin teman-teman tadi sudah inputkan atau ganti namanya untuk set data ini. Baik, untuk nilai minimum teman-teman bisa gunakan min dari data 1 seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan fungsi kuartil tadi gitu ya. Fungsi kuartil yang ini, nah arraynya adalah dari dataku atau data 1, kemudian pilih kuartil yang 0 ya. Ini 0. Begitu teman-teman. Jadi fungsi ini bisa teman-teman ganti gitu ya, atau di copy. Kemudian bisa disesuaikan karena di sini masih 31, berarti untuk nilai kuartilnya teman-teman bisa sesuaikan ketika dia gunakan first quartile berarti ini diganti dengan 1 gitu. Kemudian untuk kuartil yang kedua teman-teman bisa ganti atau sesuaikan dengan untuk median yaitu kuartil yang kedua. Dan yang terakhir teman-teman bisa ganti dengan kuartil yang ketiga ya, yaitu third quartile. Dan yang terakhir, teman-teman bisa gunakan maksimum, yaitu berarti kita gunakan kuartil yang keempat ya, maksimum. Nah, nih. Dan ternyata kita sudah peroleh nilai ini, gitu ya, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, oke, jadi teman-teman, untuk
membuat box plot secara manual, kita akan membuat, atau mungkin saya ingatkan lagi secara konsep. Jadi misalkan ini adalah sebuah baseline, garis bilangan, ini adalah kalau kita bicara ke arah atas, mohon maaf tidak lurus garisnya, terlalu tebal, saya tipiskan dulu. Oke. Ini misalkan, sebentar, mohon maaf. Ini kok tidak mau, sebentar. Sebentar, kok tidak mau masuk. Baik, teman-teman, saya ilustrasikan dulu. Jadi untuk membuat box plot itu bisa kita gunakan tadi ya, five number summary, bisa menggunakan konsep vertikal atau horizontal. Kalau vertikal, otomatis kita gunakan garis bilangan yang vertikal di mana nilai terendahnya adalah 0 dan ini adalah nilai maksimumnya berapapun itu. Artinya semakin ke atas nilainya semakin besar sehingga ketika kita membuat box plot maka nilai minimumnya akan berada di bawah. Kemudian kotaknya ini akan dibangun oleh misalkan, jadi di sini adalah nilai minimum, kemudian ini adalah Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum. Ketika teman-teman melihat box plot secara perspektif garis bilangan horizontal, berarti nilai nolnya adalah di sini, yang artinya adalah bilangan itu atau garis bilangan yang artinya semakin ke kanan, kalau horizontal semakin ke kanan semakin besar. Berarti nilai minimumnya itu ada di sebelah kiri, kemudian disusul dengan posisi dari Q1, Q2, Q3, dan yang terakhir adalah nilai maksimum. Jadi ini adalah nilai minimum, kemudian di sini adalah nilai maksimum. Begitu ya teman-teman. Dengan memanfaatkan informasi beda atau jarak di antara masing-masing nilai ini, baik, saya coba hapus dulu. Untuk titik nolnya agak panjang, sebentar, misalkan yang di sini 0. Jadi teman-teman, dengan memanfaatkan informasi dari nilai minimum ini, misalkan ini nilai minimumnya, artinya jarak antara 0 sampai dengan minimum ini nanti akan kita representasikan menjadi satu kotak sendiri gitu ya. Sebesar apa tingginya ya? Sebesar jarak dari 0 ke minimum. Kemudian jarak yang kedua misalkan dari minimum sampai dengan ya ini posisi Q1 ini akan kita buat semacam diagram yang ditumpuk di atasnya dengan tinggi sebanyak se apa ya? Setinggi dari nilai atau selisih antara Q1 dengan minimum. Jadi ini adalah bedanya, beda ya. Apa namanya? Selisih antara nilai Q1 dengan minimum. Kemudian berikutnya saya cari warna yang beda lagi. Di sini ada nilai median Q2. Nah, berarti nanti ketika kita manualnya, kita akan membuat seperti ini juga, yang selebar atau setinggi gitu ya, setinggi selisih dari Q2 dengan Q1. Begitu pula untuk nilai Q3 akan kita hitung jaraknya dari Q2 dan kita buat semacam diagram lagi. Dan yang terakhir kita pakai warna oranye. Di sini adalah nilai maksimum. Kita akan buat diagram satu kotak gitu ya, yang jaraknya atau tingginya itu adalah sepanjang jarak dari Q3 sampai dengan maksimum. Jadi di sini secara logika gitu ya teman-teman, secara logika kita akan membuat semacam istilahnya adalah stack bar chart. Stack kolom chart ya, karena nanti bisa ke atas atau ke samping terserah teman-teman. Ada juga yang menyebut seperti ini, ada juga ini disebut dengan stack bar chart. Jadi seperti bar chart yang ditumpuk-tumpuk ke atas gitu teman-teman. Oke, nanti akan terbentuk seperti ini, baru kemudian akan kita sesuaikan lagi. Nah,
Nanti langkah pertama kita akan membuat tumpukan kotak-kotak seperti ini. Baru kemudian nanti akan kita sesuaikan ya. Sekali lagi seperti itu. Untuk bisa membuat, sebentar warnanya harusnya hitam. Supaya kita bisa buat box plotnya nanti seperti ini. Oke, jadi secara logika seperti itu manualnya. Ya, dengan bantuan apa namanya kotak-kotak yang seperti ini. Kalau ada yang bertanya, berarti nanti ada kemungkinan uh, ini ya, bar yang paling bawah ini dihapus. Betul. Nah, nanti akan ada beberapa bar yang kita hapus warnanya atau kita hilangkan warnanya. Oke, kita kembali lagi ke praktikum Excel. Setelah teman-teman dapat nilai-nilai yang ini, maka berikutnya yang kita lakukan adalah mencari nilai bedanya. Beda. Nah, kalau kita perhatikan, saya perbesar lagi. Beda yang kita cari ini, perbedaan yaitu dari titik 0 sampai dengan minimum. Karena dia dari titik 0 sampai minimum, maka bedanya adalah 31 dikurangi dengan 0 ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia pada posisi nilai minimum dikurangi 0. Jadi ini kita bisa samakan dengan 31 gitu, teman-teman. Berikutnya selisih yang kedua berarti kita mencari jarak antara minimum dengan Q1 yang artinya bisa kita cari dari Q1 dikurangi dengan nilai minimum. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya ini bisa di drag saja ya teman-teman. Oh, hasilnya minus ya. Ini 31 dikurangi. Sebentar, sepertinya ada hal yang apakah ada kesalahan? Oh ya, ini belum diganti ya. Tadi kuartilnya masih 0. Jadi kuartil kedua ya. Berarti kita perlu kuartilnya yang kedua. Nah, begini. Nah, ini yang benar seperti ini. Jadi ini adalah nilai-nilai datanya. Tadi kalau teman-teman ada yang terlewat, nah ini bisa dikoreksi seperti ini. Gitu. Jadi selisih antara Q2 dengan Q1 sebesar 8 itu mencerminkan yang mana? Oke, ini saya ganti warnanya. Yang ini adalah mencerminkan, saya pakai biru tua. Oke, kemudian yang ini adalah warna, oh harusnya merah ya di gambarnya. Merah, dan yang ini adalah hijau seharusnya. Kemudian yang ini adalah biru muda, ya, hampir mirip. Kemudian yang ini adalah warna orange. Kayak orange-nya masih kurang gelap, saya tambahin gelap gitu ya. Pakai yang ini saja. Nah, ini mencerminkan beda-beda yang ada di sini ya, teman-teman. Minimumnya berarti selisih dengan 0 adalah segini. Nah, kemudian gimana cara membuat stack bar chart-nya? Tinggal teman-teman blok saja ini, boleh sampai di sininya juga, silakan di blok, kemudian pilih insert, ambil recommended chart. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa memilih box plotnya mau yang vertikal ke atas atau mau vertikal ke bawah gitu ya. Yang artinya vertikal ke atas dan vertikal ke bawah akan memberikan arti yang berbeda gitu. Uh, kalau misalkan teman-teman memiliki box plot yang sebentar saya coba buka pen yang baru. Oke. Jadi kalau misalkan menggunakan box plot yang horizontal, artinya begini cara membacanya ya, teman-teman. Maaf, tidak lurus, nggak apa-apa ya. Saya ilustrasikan saja. Jika Q2 nilainya itu mendekati Q1, maka ini kalau kita putar balik sesuai dengan arah jarum jam, salah, berlawanan dengan arah jarum jam, maka kurang lebihnya akan menjadi seperti ini.
Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah teman-teman bisa kembalikan seperti mencari sekunis dan kurtosis. Tetapi secara konsep, jika Q2 lebih mendekati Q1 daripada Q3, maka kemungkinannya dia akan menceng kanan. Gitu ya. Jadi ketika Q2 mendekati Q1, dia cenderungnya adalah menceng kanan. Artinya ketika teman-teman kesusahan untuk membaca yang ini kan sebenarnya juga Q2 lebih mendekati Q1 ya. Maka ini sebenarnya juga mencengnya menceng ke nilai-nilai yang besar. Berarti dia adalah menceng kanan gitu teman-teman. Maka kalau kesulitan membaca secara vertikal, ya tinggal diturunkan gitu ya, di apa namanya dibalik lagi. Kalau yang ini dari vertikal ke horizontal berarti searah jarum jam, tapi kalau dari horizontal ke vertikal berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan sampai teman-teman kebalik ya, kebalik menaruhnya begini. Kalau seperti ini berarti nanti menyalahi aturan garis bilangan karena tadi saya sudah menggambarkan bahwa konsep dari penulisannya itu menggunakan konsep garis bilangan. Garis bilangan itu disusun kalau garis bilangan vertikal atau biasa kita sebut dengan sumbu Y itu selalu nolnya ada di bawah, bukan di apa namanya atasnya ya, atas ke bawah. Ini kita bicaranya dari yang kecil ke besar gitu. Bukan maksudnya bukan di garis bilangan yang negatif gitu. Jadi intinya adalah box plot itu disusun dari nilai minimum ke maksimum gitu. Jadi terserah teman-teman gimana cara menyusunnya ya. Yang penting jangan salah konsep. Itu cara membacanya. Oke, kita sudah sampai di sini tadi mau pakai yang column chart atau mau pakai yang ini bar chart. Kalau yang seperti ini nanti tersedianya, nah kayak gini teman-teman. Jadinya teman-teman akan menghasilkan box plotnya yang seperti ini. Melebarnya ke kanan gitu. Silahkan kalau mau memilih yang ini nggak apa-apa, tapi saya akan mencontohkan untuk yang box plotnya adalah stack kolom chart yang ke atas. Jadi saya akan memilih yang ini. Jangan lupa ini masih yang aktif, masih yang beda, yang ini. Teman-teman jangan lupa aktifkan yang sebelah kanan. Ya, bedanya aktif sama nggak aktif. Nah, ini sudah ada pilihan seperti dikotakin gitu ya, teman-teman. Dan di atasnya tertulis 100% stack column chart. Kalau yang ini, atau bisa juga pakai yang tidak 100% ya, tidak menggunakan nilai persentase. Kita gunakan yang stack column chart aja, karena kita tidak menggunakan nilai persentase. Jangan lupa kita cukup gunakan stack kolom dan silahkan diaktifkan yang sebelah kanan. Sekali lagi, aktif itu berarti sudah keluar bordernya. Tinggal di-OK-kan. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah, sebentar, saya agak perlebar lagi. Nah, tadi secara logika ya, teman-teman, untuk bisa membuat box plot berarti nanti ada bar yang akan kita atau batang yang akan kita hapus. Yang pertama dihapus adalah batang yang ini. Ini yang akan dihapus, yang saya tandainnya di sini aja ya. Ini yang akan dihapus. Kemudian ini juga akan dihapus, bukan dihapus ya, tetapi filling colornya akan dihilangkan. Jadi saya praktekkan kalau dihilangkan maka dia akan seperti ini. Tetapi datanya tidak hilang ya, cuman di no fill color saja. Nah, jadinya seperti ini teman-teman secara ilustrasi. Oke, berikutnya nanti akan kita tambahkan yang namanya error bar di atasnya dan juga di bawahnya. Maka akan terbentuk box plot yang seperti ini. Oke, kita praktikkan. Oke, saya perlebar. Saya lebarkan. Chart title-nya kalau misalkan ingin dihapus dulu, it's okay. Nanti tinggal teman-teman ganti judulnya sendiri. Box plot tentang apakah ini silahkan dilengkapi judulnya. Kemudian saya tidak apa namanya suka dengan eksis yang terlalu besar, jadi saya sesuaikan saja dengan data aslinya karena tadi data maksimumnya adalah 99. Jadi di sini akan saya buat 100.
Silahkan disesuaikan sendiri teman-teman. Untuk seriesnya saya tidak memerlukan, jadi akan saya hapus. Beda juga tidak perlu ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menghapus gridnya juga diperbolehkan. Baik, untuk memperlebar saya akan hapus ini. Nah, tadi sudah saya ajarkan sebelumnya, untuk yang dihapus adalah bar yang pertama, kedua, dan yang terakhir dari bawah. Nah, caranya teman-teman aktifkan. Cara mengaktifkannya cukup diklik di warna yang ingin dihapus, yaitu yang ini. Tandanya aktif adalah sudah ada 4 bulatan kecil pada bar tersebut. Kemudian pilih format. Dan pada shape fill-nya dipilih yang no fill ya. Kenapa kok tidak putih? Karena kalau putih nanti gridnya akan terhapus. Gitu. Bukan akan terhapus, akan tertutupi oleh warna putih. Jadi kita pilih no fill saja. Begitu juga untuk yang bar yang kedua, silahkan dihapus juga warnanya atau dihilangkan warnanya. Dan yang terakhir, ya, jadi yang dihilangkan warnanya adalah bar pertama. Buktinya dia masih ada datanya seperti ini ya teman-teman, dia masih aktif. Dan kalau teman-teman lihat di beda, ini masih aktif ya. Nih, 31-nya masih aktif. Kalau ini saya klik, 36,5 juga masih aktif. Dan yang terakhir, 12,5 juga masih ada. Begitu teman-teman. Bu, saya tidak suka dengan warna seperti ini. Nah, untuk mengganti isian warnanya, teman-teman bisa ganti sendiri di sini. Silahkan. Silahkan bisa diatur sendiri. Gitu ya. Bisa di otak-atik. Oke, teman-teman, kalau sudah jadi seperti ini, maka berikutnya adalah bagaimana cara menambahkan whisker. Nah, ini namanya whisker ya, teman-teman. Baik, yang kita buat ini adalah modified mohon maaf, skeletal box plot. Nah, ya silakan diingat-ingat lagi apa perbedaan antara apa namanya skeletal box plot dengan modified box plot ya. Silahkan untuk diingat-ingat lagi. Oke, karena kita akan membuat skeletal, jadi silahkan diaktifkan untuk bar yang kedua ini. Jadi tandanya dia sudah aktif. Sekali lagi di sini 36,5-nya akan menyala. Teman-teman bisa tambahkan di sini, atau kalau tidak berarti tersedia di sini juga mungkin. Nah, pilih yang format data series. Oh, ternyata tidak ada ya di sini. Berarti saya tidak tahu untuk Excel yang lain apakah misalkan beda tipe dengan saya, berarti bisa dicari sendiri error barnya ada di mana opsinya. Sekali lagi kita sudah aktifkan ini. Nah, teman-teman pilih tanda plus ini. Setelah kita pilih, kemudian ada opsi error bar. Nah, ini kita checklist. Kemudian klik tanda panah ke sampingnya ini. Nah, kemudian pilih more option. Oke, sekali lagi pilih plus, kemudian error bar dan more option. Setelah itu, kita pilih direction-nya bukan yang both ya, karena kita hanya butuh yang ada di bawah. Berarti kita pilih yang minus. Kemudian untuk pakai cap ya, kita pakai cap aja karena ini adalah masih skeletal. Dia mencakup nilai minimumnya. Kemudian di sini untuk nilainya kita gunakan persentasenya bukan 5 ya, tapi kita buat persentasenya adalah 100%. Coba dilihat 100%. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kira-kira nih. Bentar. Ujung dari cap yang ini nih, garis kecil yang ini, yang saya tandain ini kan semakin mendekati 30 ya. Ya, kurang lebih nilainya adalah 31. Ini adalah sesuai dengan nilai minimumnya, yaitu 31. Gitu, teman-teman. Kemudian Q1-nya. Q1-nya adalah 67,5. Nah, berarti berada di sekitar sini nih. Ya, ini menunjukkan posisi Q1, yang ini adalah posisi Q2, yaitu 75,5. Dan ini adalah posisi Q3, gitu. Baik, kita sudah punya whisker bawah atau lower whisker. Sekarang kita akan membuat upper whisker. Kalau yang tadi diaktifkannya ada di sini, sekarang yang diaktifkan adalah bukan bagian atasnya,
tapi bar yang warnanya orange ini. Nah, sama seperti tadi caranya, silahkan diklik plus di sini, kemudian pilih error bar, more option. Kalau tadi kita minus, berarti kita plus. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau box sejadinya nanti atas bawah. Kalau minus nanti malah jadi di bawahnya, tidak jadi box plot. Berarti kita pilih plus. Kemudian persentasenya kita isi kembali dengan 100. Oke. Nah, sudah muncul. Jika teman-teman ingin mengganti warnanya, boleh silahkan di otak-atik sendiri. Di sini ada format yang sudah disediakan. Misalkan garisnya ingin diganti dengan warna biru, dipersilahkan. Tidak ada batasan, silahkan dikreasikan sendiri. Misalkan di sini juga pengen mengganti jadi step outline saja yang diisi. Misalkan jadi biru. Ini juga menjadi biru misalkan. Terus no fill. Misalkan ya, saya cuma memisalkan saja, tapi kalau ada yang ingin berkreasi silahkan. Gitu. Jadi inilah yang dihasilkan box plotnya gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kecenderungannya dia menceng kanan ya, karena Q2 lebih mendekati Q1. Nah, tapi teman-teman mungkin bisa terganggu oleh adanya lower whisker yang lebar gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Saya akan keluarkan apa namanya box plot untuk yang modified. Nah, sekali lagi apa itu modified? Silahkan teman-teman ingat-ingat kembali. Ini saya akan membuat modified secara langsung dengan menggunakan apa yang ada di Excel. Saya panjangkan dulu. Baik. Nanti kita buat oh kok nggak mau dihapus sebentar, masih aktif dia. Nah, ini kita bisa hapus. Kemudian frekuensinya juga bisa disesuaikan sendiri ya, teman-teman. Saya hanya ingin menunjukkan perbandingannya. Ya, baik. Kita lihat bersama-sama, teman-teman. Oke, saya coba untuk hilangkan saja ininya juga. Nah, Bu itu kenapa beda ya kotaknya? Iya, tidak apa-apa. Kotaknya sedikit berbeda, tidak apa-apa karena ini saya tidak bisa menyusun persis 100-nya ada di situ. Ya, ini mungkin kurang besar sedikit. Tapi setidaknya mungkin teman-teman bisa membandingkan ini karena tertarik. Ya, inilah bedanya. Yang di sebelah kiri ini adalah modified. Oke, yang sebelah kiri modified, sedangkan yang sebelah kanan adalah skeletal. Baik, kita lihat di modified, ini kecenderungannya Q2 juga lebih mendekati Q1. Ini juga Q2 lebih mendekati Q1, jadi secara umum sebenarnya dia adalah menceng kanan. Kemudian kalau teman-teman lihat, kenapa sih kok ini tidak disebut menceng kiri? Ya, panjangnya whisker yang ada di sini ini sebenarnya karena adanya nilai ekstrim ya yang akan dipelajari di pertemuan 3. Nah, kalau saya lihat diperlihatkan modified-nya ternyata benar di sini muncul outlier gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya whiskernya yang panjang ini kalau dia tidak sejalan dengan box yang ada di dalamnya, ini kemungkinan besar karena adanya outlier yang seperti ini. Baik teman-teman, itu adalah pelajaran singkat ya hari ini untuk belajar tentang bagaimana membuat box plot. Demikian adalah bagian akhir dari praktikum pertemuan 2 mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Sampai jumpa pada video-video praktikum berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.